Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu an-niyah. As-sani ghuslul wajhi. As-salithu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si. Al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. As-sadisu at-tartib. Furudul wudu'i sittatun. Fardunya wudu itu ada 6. Al-awwalu an-niyah. Yang pertama niat. As-sani ghuslul wajhi. Yang kedua membasuh muka. As-salisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Yang ketiga membasuh dua tangan beserta dua siku. Ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si. Yang keempat mengusap sebagian dari kepala. Al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Yang kelima membasuh dua kaki beserta dua mata kaki. As-sadisu at-tartib. Yang keenam tertib. Nah, jadi itulah fardu-fardunya wudu atau juga dikenal dengan istilah rukunnya wudu. Ada 6. Dan keenam-enamnya ini harus ada dalam kegiatan amal wudu. Apabila salah satunya dari 6 ini tidak ada, maka wudunya itu tidak sah. Atau salah satu dari rukun wudu yang 6 ini tidak sempurna pelaksanaannya, maka sama juga tidak sah. Nah, yang pertama niat. Niat itu tempatnya di dalam hati. Jadi dia disebutkan di dalam hati. Kapan? Ketika membasuh muka. Saat pertama amal fardunya membasuh muka, maka ketika membasuh muka ini sambil dia memasangkan niat di dalam hatinya, dia ini berwudu untuk membersihkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Diulangi, jadi ketika dia membasuh mukanya sambil dia memasang niat di dalam hati bahwa ia sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil fardu lillahi ta'ala. Kalau dia wudu yang fardu, kalau dia wudu yang sunnah, ya sunnah. Kemudian yang kedua membasuh muka. Nah, membasuh muka ini harus sempurna, terbasuh seluruh mukanya. Mana yang disebut dengan muka? Nah, ini muka. Batasan muka itu adalah bagian atas bagian tumbuhnya rambut nih sampai ke sini. Kemudian bagian sampingnya mana? Batas kuping yang paling kiri dengan yang paling kanan sini ada tonjolan sedikit di kupingnya. Nah, ini batas bagian kanan dan kirinya. Kemudian bagian bawah terus ke sini. Nah, sampai ke janggut. Nah, sini janggut. Belakang sini. Nah, ini termasuk ke dalam muka yang harus dibasuh ketika dia berwudu. Ketika seseorang itu berwudu. Bagaimana caranya? Caranya diambil air, kemudian dituangkan di bagian paling atas, kemudian diratakan sampai ke bawah seluruh bagian muka yang tadi itu. Nah, gitu. Apabila ada salah satu tempat dari muka ini yang tidak kena air, maka otomatis wudu tidak sah. Itu untuk muka.
maka harus diyakinkan betul ini bahwa muka ini terbasuh dengan sempurna. Itu yang kedua. Yang ketiga, membasuh dua tangan beserta dua siku. Jadi tangan kanan dan kiri ini terbasuh juga dengan sempurna. Kita lihat batasannya dari atas ini terus sampai ke siku sini. Bagian atasnya adalah bagian yang tekukannya ini. Nah, yang kiri juga sama. Jadi bagian dari atas ini, kemudian airnya itu di sini. Nah, ini. Nah, ini. Tertibnya kanan dan kiri. Nah, kemudian dia ini ambil airnya taruh sini, diusap sampai ke sini, diselak-selakkan jarinya. Begitu juga sebelah kiri, diambil air, usapkan ke bawah. Nah, itu sehingga seluruhnya ini terbasuh dengan sempurna sampai batas siku. Tapi sunnahnya, baiknya itu adalah ditambahkan sampai ke lengan sini untuk lebih meyakinkan. Dan bahwasanya Rasulullah SAW itu menganjurkan supaya kita itu melebihkan batas tangan ini melebihi dari siku. Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa nanti di hari kiamat kelak, maka aku akan mengenali umatku dari bekas wudhunya, maka panjangkan bekas wudhu supaya kita ini lebih dikenal lagi. Nah, itu. Kemudian yang keempat, mengusap sebagian dari kepala. Mengusap sebagian dari kepala. Nah, ya, sekarang yang kepala tuh yang mana? Kepala itu adalah bagian yang ditumbuhi rambut. Nah, ini bagian yang ditumbuhi rambut itu masuk dalam sebutan kepala. Bagian manapun yang kita usap, maka itu sudah kepala. Lalu bagaimana kalau orang itu tumbuh rambutnya itu tidak seperti normalnya yang lain, misalkan ke sini atau sebagian di sini tidak berambut? Apakah itu bukan termasuk kepala karena tidak ada rambutnya? Ya, termasuk. Itu yang dimaksud dengan tumbuhnya rambut itu adalah normalnya orang tuh tumbuh rambut sebatas mana. Nah, kalau ada orang yang tidak tumbuh rambut sampai ke sini, ya berarti ya tetap saja itu kepala batas rambut normalnya itu. Coba kalau harus begitu, terus kalau orang itu botak dari kecil, botak nggak bisa tumbuh rambut, apakah dia ini dikatakan tidak punya kepala? Ya tidak mungkin. Kepala pokoknya yang normalnya orang tuh batas tumbuh kepala. Mau dia usap di sini, mau usap di sini, di belakang, itu sudah mencukupi. Nah, bagi orang yang berambut, maka setidak-tidaknya dia itu terbasuhi rambutnya itu ya 3 lembar. Sudah mencukupi untuk satu rukun membasuh sebagian dari kepala. Nah, sunnahnya memang dia seluruh kepala. Bagusnya. Oke, kemudian kita lanjut. Terakhir, membasuh dua kaki beserta dua mata kaki. Nah, ini juga sama dengan tangan tadi. Itu disiramkannya dari ujung kakinya itu, ujung jarinya, terus naik sampai ke atas, sampai ke pas di mata kakinya itu fardunya. Balik lagi, bawah-bawah itu juga digosok, kemudian jarinya diselak. Nah, itu. Sunnahnya ya dilebihkan juga di atas lagi dari mata kakinya supaya lebih meyakinkan kita. Nah, ini fardunya itu sampai ke kaki kanan dan kiri. Kemudian yang keenam, tertib dari mulai membasuh muka, kemudian dua tangan sampai ke siku, kemudian usap kepala sebagiannya, atau kemudian membasuh dua kaki sampai mata kaki. Nah, ini tertib berurutan ya. Jadi jangan sampai putar-putar dibolak-balik. Niat membasuh muka, habis muka langsung ke kepala karena dekat, alasannya kan dari muka kan dekat kepala, ngapa enggak kepala dulu aja? Nah, itu enggak tertib, justru malah enggak sah. Jadi harus tertib urutan.
muka, tangan, kepala, kaki. Nah itu baru sahnya. Ya kalau diputar-putar malah dia tidak tertib. Nah karena rukun yang keenam itu tertib ya. Nah lalu bagaimana dengan niat yang dilafazkan? Nawaitul wudu'a raf'al hadatsil asghari fardalillahi ta'ala. Apakah itu wajib? Tidak. Nah itu dianjurkan dibaca bagus sebelum kita memulai wudhunya itu, supaya untuk lebih meyakinkan diri kita tuh kita ini sedang wudhu serius-serius ya. Dan juga mengingatkan nanti niatnya di dalam hati ketika basuh muka ya seperti itu maksudnya. Jadi kalau orang tidak membaca itu ya tidak apa-apa, tidak masalah, tetap sah saja wudhunya. Yang penting ketika dia basuh muka dalam hatinya itu ditanamkan niat berwudu mengangkat hadas kecil fardhulillah ta'ala. Nah itu untuk rukun-rukunnya wudu. Nah adapun mengalirkan air di tangan dan kaki itu bagusnya ya dari atas, dari ujung sini. Bagaimana kalau pakai keran? Ya pakai keran ya dari sini juga, nah ke sini, yang kirinya juga sama. Berapa kali ya? 1 kali cukup. Yang fardunya 1 kali saja. Nah, kalaupun dua kali atau 3 kali sunnah, bagus dilakukan. Nanti untuk yang sunnah-sunnah wudhunya akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.